dipersembahkan oleh OJK memiliki komitmen tinggi untuk memupuk kepercayaan masyarakat melalui penguatan integritas seluruh pelaku industri jasa keuangan, khususnya integritas insan OJK itu sendiri. Di mana OJK telah mencanangkan tahun 2015 ini sebagai tahun penguatan integritas OJK. Apa saja langkah OJK dalam membangun integritas sebagai lembaga pengatur dan pengawas industri jasa keuangan yang kredibel, serta bagaimana OJK membenahi layanan whistleblowing system yang efektif. Untuk membahas hal tersebut saat ini di studio telah hadir Ibu Ilya Afianti, anggota Dewan Komisioner OJK, merangkap Ketua Dewan Audit OJK. Selamat malam, Ibu Ilya. Selamat malam, Mbak Dia. Tahun 2015 ini merupakan tahun penguatan OJK. Kira-kira langkah apa saja yang sudah disiapkan oleh OJK? Ya, tahun penguatan integritas OJK di 2015 ini kita laksanakan melalui 3 inisiatif strategis. Yang pertama adalah pembentukan fungsi anti fraud. Yang kedua adalah pelaksanaan program pengendalian gratifikasi. Dan yang ketiga adalah penguatan atau pengefektifan kembali whistleblower system. Nah, itu untuk teknisnya masing-masing itu seperti apa, Bu? Teknisnya untuk pelaksanaan fungsi anti fraud itu kita buat unit anti fraud dan juga pengendalian anti gratifikasi. Sementara untuk whistleblowing system itu kita melakukan evaluasi kembali keefektifan sistem whistleblowing ini. Kita buat yang lebih sederhana, kita buat yang lebih mudah, lebih user friendly. Ya, jadi orang kalau mau mengadukan pejabat OJK, karyawan OJK itu tinggal menggunakan gadgetnya, dia bisa masuk ke situs OJK dan kemudian ada gambar peluit, di situ cekrek dia sudah masuk ke dalam whistleblowing. Lebih system. Mudah aksesnya. Lebih mudah, lebih user friendly. Lebih user friendly. Iya. Sebenarnya WBS ini kan bukan barang baru lagi, Bu, untuk OJK. 2013 sudah sempat di launching. Betul. Apa yang membedakan, Bu? Ya, yang membedakan barangkali dulu WBS OJK itu belum sedemikian rupa sistemnya sehingga orang segan, ya. Orang segan untuk masuk ke dalam WBS OJK dan mengadukan para pejabat OJK. Nah, sekarang kita sosialisasikan kembali. Kita katakan bahwa WBS OJK ini mudah, bahkan siapapun bisa masuk, dan yang penting pelapor ini kita lindungi. Jadi pelapor itu tidak usah ragu-ragu, akan diketahui. Even dia itu mau mengadukan temannya sendiri atau atasan langsungnya, itu terjamin keamanannya. Jadi begitu. Anonim juga tidak masalah. Anonim situ, tidak ya? masalah. Begitu. Baik. Ada sasaran-sasaran prioritas atau tidak nih, Bu, untuk mengawasi internal OJK sendiri? Sebetulnya sasaran prioritas itu kita ingin bahwa lembaga OJK ini mempunyai satu integritas, mempunyai kepercayaan, diberikan kepercayaan oleh masyarakat, baik masyarakat di Indonesia maupun internasional. Karena lembaga OJK ini kan harus kredibel. Betapa tidak, karena dia mengatur, mengawasi dan sekaligus melindungi. Ya, kemungkinan moral hazard ada saja kan. Nah, oleh karena itu masyarakat semuanya harus membantu OJK supaya menjadi lembaga yang terpercaya. Mengawasi lembaga yang mengawasi industri keuangan. Iya, itu tentu tidak mudah. Fakta integritas apa yang sedang dibangun OJK saat ini? Ya, fakta integritas itu memang dilakukan kepada semua jajaran, dari Dewan Komisioner, pejabat sampai dengan staf. Seluruh insan OJK harus menandatangani fakta integritas bahwa mereka harus sesuai dengan undang-undang, bekerja mengedepankan integritas, tidak boleh melakukan menerima gratifikasi, tidak boleh melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang bersinggungan dengan power mereka, yang bersentuhan dengan tugas dan
tanggung jawab mereka. Jangan Oleh sampai, karena itu ada WBS tadi ya? Ya, WBS itu adalah sarana, adalah tools untuk masyarakat yang bisa melaporkan semua insan OJK. Ketika 2013 apa saja yang dilaporkan, Bu? Ya, 2013 memang masih ada confusing ya, pelaporan antara produk-produk industri ya, seperti investasi bodong, ada penipuan di asuransi dan sebagainya. Itu masuk ke WBS. Padahal ada sarana lain yang namanya FCC ya, Financial Customer Care. Itu untuk melaporkan produk-produk dan industri-industri yang kurang fair di dalam berbisnis. Nah, WBS ini lebih pada pelaporan insan-insan OJK yang melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang. Kalau bicara tentang OJK ini masyarakat umum biasanya masih memang sedikit mixed up dengan FCC tadi. Nah, kira-kira apa saja yang mungkin dilaporkan di WBS ini? Yang mungkin dilaporkan, misalnya ada pejabat OJK ya yang menerima sejumlah uang atau gratifikasi. Ya, bisa saja itu tidak berbentuk uang tetapi fasilitas ya. Bisa saja dalam bentuk lain yang tentunya bisa mengaburkan atau mempengaruhi decisionnya dia sebagai pengatur, pengawas atau apapun ya. Nah, jadi merusak independensinya. Nah, itu masyarakat ini harus melaporkan pejabat-pejabat seperti itu kepada OJK sendiri. Dan laporan-laporan ini dikelola oleh pihak ketiga, pihak yang independen, sehingga siapapun bisa melaporkan ini. Dan even saya pun tidak tahu, terjaga kerahasiaannya. Bahwa ada laporan-laporan yang masuk ke dalam WBS OJK. Nanti itu dikelola oleh pihak independen dan pihak independen akan melaporkan secara periodik ke OJK dan di OJK diolah oleh komite etik. Nah, komite etik ini yang akan menetapkan ini pelanggarannya itu sedang, pelanggaran berat atau pelanggaran ringan gitu. Baru nanti akan di follow up ya? Iya, di follow up dan diputuskan oleh Dewan Komisioner. Baik, whistleblowing system ini sebenarnya menarik dan masyarakat harus tahu. Nah, nanti kita akan bahas setelah jeda berikut. Money Report akan segera kembali saat lagi.